Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam literasi buat sobat literasi yang ada di rumah. Ketemu lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Dan hari ini tentunya saya senang banget karena ketemu dengan teman bicara yang luar biasa, gitu ya. Bukan biasa di luar ya, sobat literasi, tapi luar biasa. Dan sebelum itu jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di podcast Literasi Sulawesi Utara. Teman bicara kita kali ini adalah seorang doktor. Beliau juga dekan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado, kemudian juga menjabat sebagai Ketua Lakpesdam Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM NU Cabang Manado. Dr. Arhanuddin Salim, apa kabar Abang? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat alhamdulillah. Ini perjalanan kelihatannya hari ini rapi banget. Posisinya dari mana ini? Terus bisa menyempatkan waktu. Iya. Ya, pertama terima kasih sudah Siap. mengundang saya ya secara khusus untuk datang di Tentu podcast ini, luar biasa. Tempatnya mewah sekali nih. Iya. Siap. Tidak semewah tempat Abang lah. Tempat Padekan ya. Semakin mewah tempat kan semakin bersemangat kita biasanya ya. Semangat. Siap. Ya, saya dari pagi biasa ya di kampus, aktivitas keseharian di fakultas bersama dengan teman-teman dosen dan mahasiswa. Ini baru saja sebenarnya dengan Pak Rektor ini persiapan wisuda untuk IAIN Manado tanggal 22 Agustus. Oh, hari udah Selasa, udah ya. deket ya, Bang? Minggu depan ya. Makanya agak rapi nih karena habis pertemuan pimpinan di fakultas langsung Iya. memenuhi undangan ke sini langsung. Memenuhi undangan literasi Sulut, luar biasa. Karena temen sobat literasi waktu awal-awal saya ngundang beliau di kalau nggak salah 2018 ya, Iya, Bang? dari bawah. Datang ke sini tuh nggak kayak gini. Datang ke sini tuh menggunakan kaos oblong, santai, topian, ya kan? Anak muda banget lah. Kalau sekarang tuh, Aduh. udah pokoknya dekan banget lah gayanya. Lupa saya buka jas ini. Iya, nggak boleh Bang, Iya. karena hari ini Abang kita undang sebagai seorang dekan dan juga seorang yang praktisi ya, bukan praktisi ya, akademisi di bidang pendidikan Islam. Nah, Abang, judul kita hari ini adalah Ekspresi Pendidikan Islam dalam Budaya Nusantara. Lumayan lah. Rasa-rasanya tuh judul ini tuh memberikan semangat baru sebenarnya buat Dila, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin Dila tanyakan, khususnya karena kita berada di kota yang sungguh plural ya, dengan berbagai kemajemukan beragam budaya gitu ya, dan juga terkenalnya konon katanya toleransinya tinggi gitu ya. Nah, pertanyaan yang Dila penasaran tuh, bagaimana kemudian Abang melihat sebenarnya peluang kalau kita bicara soal pendidikan Islam dalam budaya Nusantara kan Bang, tidak terlepas dari adanya peluang kemudian juga tantangan gitu dalam pendidikan Islam di masa depan. Iya. Yang Ini agak serius ini kalau. nggak usah serius-serius lah Bang, santai aja. Sambil minum. Iya. Kurang kopi nih. Soal pendidikan Islam ya di Nusantara. Ya. Ekspresi kebudayaan di Nusantara. Kalau bicara soal pendidikan Islam itu memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah peradaban Islam di Nusantara ya, karena di awal-awal kan sebenarnya yang berkembang adalah penyebaran Islam sebenarnya di Nusantara. Nanti belakangan diformalkan lah yang namanya pendidikan Islam. Nah, sekarang ini sudah mengalami perkembangan yang luar biasa ya kalau bicara soal pendidikan Islam.
dulu yang paling khas pendidikan Islam di Indonesia itu kan pesantren ya sesungguhnya. Iya, iya. Itu semacam inilah ya, kekhasan Nusantara pesantren yang sebenarnya adalah swadaya masyarakat, hasil dari apa namanya kompromi antara masyarakat dan pemerintah ya. Lalu kemudian mendirikan lembaga pendidikan yang niat awalnya adalah untuk pengabdian sebenarnya kepada masyarakat. Jadi nggak ada soal profit dan soal apa namanya ya entrepreneurship education lah kalau istilah sekarang ini tuh dulu nggak ada yang seperti itu. Jadi ya keluarga-keluarga muslim yang ada di pinggiran, yang ada di pedesaan ingin belajar tentang Islam maka mendirikan pesantren ya. Itu yang menjadi kekhasan Nusantara dan bahkan sampai saat ini begitu. Nah, perkembangan selanjutnya kan sebenarnya kalau mau agak lebih serius bicaranya ini kan terjadi dikotomi sebenarnya ya antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum lah atau pendidikan non agama. Nah, kalau dalam beberapa riset menjelaskan sampai sekarang itu tetap terjadi dikotomi. Jadi misalnya pendidikan umum ya, pendidikan dasar dan menengah itu diurusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu pendidikan keagamaan dalam hal ini pendidikan agama baik dari dasar sampai pendidikan tinggi itu dikelola oleh Kementerian Agama. Nah itu tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah ya, sejarah Indonesia. Tentu ada sejarah kolonial di dalamnya yang memang dari dulu terkondisikan antara kelompok priai, kemudian abangan dan kelompok santri ya. Ada 3 kategori ya yang biasa disebutkan itu. Ya rupa-rupanya ketiga kategorisasi kelompok ini sampai sekarang juga tetap berlaku meskipun mungkin tidak terlalu seketat dulu ya, tidak terlalu seketat dulu. Ya meskipun mungkin di dalam pendidikan agama sudah memakai kurikulum nasional juga, ya tetapi ya perbedaannya ya sangat mencolok ya antara orang yang betul-betul belajar agama dengan orang yang non agama begitu. Misalnya perbedaan kalau perguruan tinggi misalnya IAIN dengan Unsrat misalnya ya. Nah, itu kan seperti langit dan bumi itu perbedaannya begitu ya. Satu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, satu di bawah Kementerian Agama begitu. Nah, itu yang kemudian menjadi tren sekarang ini. Kalau dulu-dulu sih itu sangat kental ya karena dulu sebelum tahun 1975 alumni pesantren itu tidak bisa diterima di perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi umum. Nggak bisa. Nanti setelah ada aturan SKB 3 Menteri tahun 1975 lalu kemudian orang-orang yang lulusan pesantren madrasah itu bisa diterima di perguruan tinggi umum. Ada dulu tuh ceritanya. Alumni pesantren sebelum tahun 1975 itu bisa dengan mudah masuk ke Al-Azhar di Mesir. Tapi dengan sangat susah masuk di IAIN. Lah itu satu agama maksudnya satu jurusan keagamaan, apalagi di UI misalnya atau di UGM misalnya. Nah itu penggambaran ya kekhasan pendidikan Islam dialektika sampai saat ini kira-kira. Itu ininya. Itu kondisi yang saat ini kita alami. Yang kita berharap sebenarnya kondisi ini tuh bisa kemudian di-upgrade lah gitu ya. Kalau bahasa diperbaiki kan sebenarnya tidak ada yang perlu diperbaiki. Upgrade aja cukup. Bang, kalau kita bisa, itu kan adalah sebuah kondisi real yang ada di Indonesia saat ini. Kalau kita bicara soal pendidikan Islam dari kacamata budaya Nusantara gitu ya, kita pasti juga punya yang namanya tantangan dan kita juga pasti punya peluang gitu. Nah, kalau kita bicara tadi kan itu kondisi real di lapangan yang harusnya kalau bahasa saya kan
boleh nggak di-upgrade Iya. gitu kan, agar segala sesuatu tuh bisa setara lah Iya. ibaratnya kan, kita mencari sebuah kesetaraan Cil. Nah, ada peluang, ada tantangan yang abang lihat seperti apa nih pendidikan Islam dari kacamata budaya Nusantara di masa depan ini akan Iya. seperti apa? Ya mungkin kalau bicara soal tantangan ya terkait soal pendidikan Islam, mungkin soal penerimaan terhadap modernisasi ya pendidikan Islam. Modernisasi dalam pengertian modernisasi lembaganya, kemudian tata kelolanya, sistem kurikulum dan lain sebagainya itu sekarang ya sudah dimulai juga ya, sudah dimulai ada upaya ke sana, tetapi tidak sedikit juga lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ya cenderung kalau bahasa Arabnya itu la yamutu wa la yahya ya, tidak mati dan tidak hidup juga kan kira-kira begitu. Ya, itu karena proses transformasi modernisasi menjadi terhambat ya. Tetapi peluangnya karena kita lihat data terakhir itu kebanyakan pesantren bertransformasi menjadi madrasah modern ya, yang kemudian juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan misalnya. Kita lihat misalnya di Manado ya, itu madrasah model itu kan juga bisa bersaing juga dengan SMA 1 misalnya di Manado. Itu bukan dalam bidang agama tetapi dalam bidang sains misalnya dalam bidang seni dan budaya. Ada siswa madrasah Man Model Manado dikirim menjadi visiting student kan ke Amerika. Itu luar biasa, dan tidak hanya di Manado, di beberapa tempat di seluruh provinsi di Indonesia itu kan ada madrasah-madrasah unggulan yang siswa-siswanya juga memenuhi kuota di UGN misalnya, di UI misalnya, belum lagi di UIN atau di IAIN. Nah, peluangnya adalah karena kurikulum madrasah pendidikan Islam itu sudah menyatu sebenarnya dengan kurikulum nasional ya. Nasional artinya itu sudah selesai lah, dikotomi sekarang ini sudah mulai diselesaikan dengan aturan bersama. Cuma memang tantangannya adalah keterpenuhan ya tata kelola manajerial pendidikan Islam yang memang masih perlu ditingkatkan. Belum lagi bicara soal pentingnya digitalisasi pendidikan ya. Itu yang sampai sekarang juga masih sementara dibenahi begitu, terkait soal bagaimana proses pembelajaran jarak jauh misalnya ya, PJJ ya, menggunakan teknologi digital. Belum lagi bicara soal artificial intelligence, Internet of Things dan lain-lain sebagainya. Itu kan robotik dan itu di dalam konteks pendidikan Islam menjadi konsen juga bagi madrasah dan pesantren saat ini, menjadi kajian dan juga menjadi kebijakan dari Kementerian Agama untuk memproyeksikan. Misalnya sekarang ini Kementerian Agama memproyeksikan pendirian Cyber Islamic International University. Itu pilot projectnya di UIN Cirebon. Itu luar biasa tuh kalau itu jadi terlaksana. Terlaksana. Itu jadi peluang juga ya untuk pengembangan pendidikan Islam ke depan, dan mudah-mudahan itu bisa diturunkan di level pendidikan dasar dan menengah yang juga bisa sinkron ya dengan yang ada di pendidikan tinggi. Itu peluang dan tantangan. Peluang dan sebuah tantangan, dan runut sekali ya. Karena memang saya merasa itu penting sebenarnya diketahui, karena pendidikan kan ada. Nah, nih sekarang kita bicara soal, nggak lagi bicara soal generasi milenial. Kita udah bicara di generasi Z saat ini. Gen Z, Gen Alpha gitu ya, yang sekarang kan posisinya ada di fakultas, sekarang di universitas tuh yang baru-baru ini adalah Gen Z. Bagaimana Bang melihat antusias generasi Z dalam menempuh pendidikan yang berbasis Islam? Bagaimana sih antusias mereka itu sekarang? Secara umum generasi Z ya, terutama di Sulawesi Utara dan Kota Manado itu punya kecenderungan
antusiasme yang tinggi ya terkait soal memasuki lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama di IAIN Manado ya. Mahasiswa kita sekarang ini sudah mahasiswa baru hampir 700-an kita ini. Wow. Itu banyak lah. Itu banyak ya. Dengan kondisi topologi geografi Manado ya dibanding dengan yang ada di Jawa atau yang ada di Makassar, itu saya kira sudah sangat banyak itu. Nah, kecenderungan Gen Z ini kan kecenderungan generasi yang mereka kan serba bisa sebenarnya ya. Benar. Betul. Mereka serba bisa, mereka sangat adaptif terhadap perubahan zaman, terutama soal teknologi. Yes. Karena mereka lahir dari kehebatan teknologi kan. Betul. Akhirnya mereka bisa lebih sangat fleksibel di dalam menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Jadi bagi saya sebagai dosen ini kesempatan sebenarnya untuk membangkitkan generasi emas menuju tahun 2045 ya. 245. Iya, 245. Nah, tentu secara pribadi saya sebagai dosen perlu meningkatkan kapasitas saya. Minimal membaca bacaan generasi Z atau mengetahui tren yang gaya lifestyle yang mereka gunakan karena ya tentu kita perlu beradaptasi dengan zaman kan, karena jangan sampai apa yang mereka pikirkan dosennya lain juga yang dipikirkan. Nah, itu penting. Nah, sebagai katakanlah yang diberi amanah pimpinan di fakultas, tentu itu perlu mempersiapkan iklim ya yang kondusif terhadap mahasiswa. Minimal misalnya wifi-nya ndak lalot ngadat kan, kira-kira begitu. Nah, yang penting kan wifi kan, kalau dia ada wifi semua bisa terbuka. Nah, yang paling penting kan sebenarnya sumber pengetahuan sekarang ini tidak terletak di dosennya kan. Betul. Jadi tidak terletak di dosennya. Dosen harusnya menjadi fasilitator saja sesungguhnya untuk memberi atau memotivasi begitu. Ada pepatah di dalam pendidikan itu, guru yang baik itu bisa menjelaskan, tetapi guru yang hebat itu adalah guru yang bisa menginspirasi kan. Tentu kita membutuhkan guru dan dosen yang bisa menginspirasi peserta didik, terutama generasi Z ini, karena mereka ini kan sesungguhnya butuh patron ya. Butuh patron yang dicontoh, yang bisa mengupgrade kapasitas mereka untuk bisa sama-sama melihat masa depan yang lebih cerah begitu. Iya benar. Lebih cerah. Lebih cerah ya. Betul Bang, sepakat, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa generasi Z itu generasi yang sebenarnya mereka serba bisa gitu ya. Serba bisa, dan juga selain serba bisa mereka tuh sangat adaptif. Benar. Nah, kalau melihat sekarang kan anak-anak tuh sudah serba bisa, semakin adaptif, tentunya ada tantangan yang luar biasa nih terhadap dosennya atau gurunya gitu. Kalau tadi kan Abang sampaikan bahwa ya dosen berarti harusnya menjadi fasilitator gitu, nggak lagi menjadi one man show, one man show gitu kan, nggak gitu. Tapi kita harus menjadi seorang fasilitator. Nah, kalau yang kita lihat saat ini kan perbedaannya cukup jauh nggak sih Bang dengan teman-teman yang ada di generasi milenial kemudian masuk ke generasi Z ini kan tentu perbedaannya cukup jauh ya. Nah, pertanyaan Dila, kalau misalnya tentu kan generasi sekarang juga kita nggak harus hanya melihat ada gadget kok, ada gawai kok gitu. Sementara kan kita tahu sendiri ya, kalau generasi saya kan masih generasi milenial. Generasi saya tuh kan nggak bisa lepas yang namanya kalau kita mau cari bahan bacaan gitu, kita harus ke perpustakaan. Atau kalau minimal kita harus lihat gadget, ya di gadget kita itu atau di gawai kita itu ya penuh dengan referensi yang kita tahu nih, memilah dan memilih mana yang benar, mana yang hoax gitu kan informasinya. Nah, fasilitas pendukung apa sebenarnya yang menurut Abang gitu ya untuk dihadirkan ke generasi Z saat ini, kalau kita bicara soal perpustakaan, bahan bacaan gitu.
Fasilitas seperti apa sih sebenarnya yang harus difasilitasi di anak-anak ini gitu? Ya, saya tuh lebih percaya soal pengembangan kapasitas manusia ya. Pentingnya mengembangkan pola pikir ya, mindset generasi Z kita itu. Itu kan ada teorinya sebenarnya soal growth mindset dengan versus fixed mindset ya. Nah, menurut saya teman-teman generasi Z ini kan sebenarnya dia punya kecenderungan growth mindset ya, yang yang terbuka, yang berkembang terhadap pola pikir mereka karena mereka lahir dan besar dengan teknologi yang begitu canggih kan begitu. Nah, ya sebenarnya tinggal diarahkan saja mereka ini, dan tentu prototipe yang mengarahkan ini juga memang perlu di growth mindsetnya juga harus tetap bertumbuh begitu ya, jangan jatuh di dalam kolam fixed mindset tadi itu. Misalnya kecenderungan dosen tentu perlu juga menguasai media digital ya, termasuk Instagram misalnya atau Facebook atau TikTok, TikTok dan lain sebagainya. Dan celakanya karena kan banyak dosen-dosen kita ini yang terlalu abai ya, mengabaikan hal-hal seperti ini, akhirnya kelihatan memang jomplang itu ketika di ruang kelas. Mahasiswanya berpikir apa, dosennya berpikir apa. Nah, kalau ini terjadi ya tidak akan ada generasi emas tahun 2045. Yang ada adalah generasi Z yang hanya menghamba terhadap perangkat-perangkat teknologi karena tidak diarahkan. Yang kedua adalah tentu dalam konteks pendidikan Islam, generasi Z Muslim perlu menguasai piranti-piranti dasar keagamaan. Minimal ya dia harus tahu baca tulis Al-Quran lah. Iya, minimal ya. Minimal tahu baca tulis Al-Quran. Tentu tidak perlu kita beriming-iming semua mahasiswa Islam ini harus jadi qori dan qori'ah ya. Kan nggak mesti juga begitu. Tapi minimal dia bisa membaca dan menulis Al-Quran begitu. Lalu memastikan mereka perangkat-perangkat dasar keagamaan seperti sholat 5 waktu bisa mereka lakukan begitu. Nah, saya kira tidak muluk-muluk itu saja sih target di dalam konteks pendidikan Islam, di dalam melihat peluang dan tantangan generasi Z sekarang ini ya. Jadi ya saya sebagai dosen dan tentu sebagai dekan, minimal mahasiswa saya ini setelah dia jadi sarjana, kemudian dia jadi guru karena saya di Fakultas Pendidikan, dia bisa menjadi guru yang baik, guru yang menginspirasi, guru yang tidak malu-maluin lah kira-kira begitu. Minimal kalau dia laki-laki dia bisa berkhutbah Jumat kan kira-kira. Atau dia bisa mengimami istrinya misalnya. Sederhana aja sih. So simple ya. Iya, simple aja. Iya. Saya tidak pernah mencita-citakan dia mau jadi ahli IT atau ahli ini, ya enggak lah. Menurut saya sesuai dengan realitas saja, karena ya kita juga tidak muluk-muluk ya. Kapasitas mahasiswa kita tahu dia dari kondisi keluarga yang kurang ekonominya mungkin. Kita tidak mungkin berharap banyak. Yang paling kita simpel ada ketika dia menjadi sarjana, dia bisa menjadi guru yang menginspirasi di sekolahnya, kemudian dia bisa dicontoh oleh masyarakat, kemudian dia adaptif terhadap perubahan zaman. Karena kita juga berharap kan dengan adanya teknologi informasi, meskipun dia mungkin di pedalaman Sangir saja, tapi karena dia menguasai teknologi informasi, dia bisa berkawan dengan guru-guru yang ada di US misalnya, atau yang ada di UK misalnya. Itu penting. Betul. Itu penting kan? Penting. Karena kalau enggak begitu ya enggak ada nih perkawanan kita kan harusnya lebih semakin hari lebih meluas. Networkingnya ya harus go internasional lah, jangan dengan teman-teman sendiri saja kan kira-kira begitu. Iya. Sepakat. Dan hal-hal itu kan Bang sebenarnya kalau kita bicara soal ini kita bicara lingkungan kampus nih misalnya. Kita bicara lingkungan kampus. Kampus sudah memfasilitasi nggak sih Bang, misalnya perpustakaan? Perpustakaan sudah memfasilitasi nggak fasilitas pendukung dalam belajar untuk generasi Z saat ini yang kita tahu gitu, yang adaptif kemudian yang melek teknologi gitu? Kapasitas perpustakaan kita di IAIN itu ada 3 lantai.
Lantai 1, lantai. Wow. Itu besar tuh. Saya lama ya loadingnya. Wow gitu. Oh 3 lantai, oke. Kalau dibandingkan perpustakaan daerah, Iya. Ya. lebih mewah lah Iya, perpustakaan saya. Lebih mewah. Jadi harus kunjungin gitu ya. Artinya buku-buku referensi yang dibutuhkan terkait dengan mata kuliah dan buku-buku yang lain itu sudah sangat sudah sangat cukup ya, sudah banyak sekali koleksinya. Cuma memang kecenderungan mahasiswa kita generasi Z ini kan nggak mau dia lama-lama di perpustakaan. Nah itu pertanyaannya, terfasilitasi nggak nih teman-teman ini? Misalnya ada apa gitu, ruang multimedia yang menyediakan e-book dan segala macam yang sekarang ini ya, karena ini masih baru, rektor kita ini pengennya ada digitalisasi buku-buku referensi. Luar biasa. Jadi teman-teman tidak hanya bisa meminjam buku secara manual, tapi mereka bisa meminjam secara online, pakai PDF-nya kan yang mereka bisa baca dan ya ini sementara dibenahi sistemnya dari perpustakaan berbasis offline ke perpustakaan online. Mantap. Mudah-mudahan bisa jadilah ya. Amin. Dan harus jadi sih sebenarnya karena kan generasi ini kan butuh untuk tadi Bang upgrade. Mengubah nggak usah, tapi mengupgrade itu penting gitu. Ya, betul. Nah, oke, Bang. Kalau kita bicara soal pendidikan Islam itu pasti tidak terlepas kita bicara yang kita berada di kota Manado sendiri gitu ya. Kita kenal bahwa Manado adalah kota yang tadi saya bilang juga bahwa kota yang plural gitu ya. Kemajemukan budayanya juga beragam gitu. Nah, gimana pendidikan Islam yang Abang lihat ada di Manado ini dengan segala macam kultur yang hadir saat ini gitu? Iya, jadi secara umum geliat pendidikan Islam di Manado ini semakin tahun semakin meningkat ya. Kita bisa saksikan dari beberapa data. Tahun 1989 misalnya berdiri Yayasan Bina Umat ya, As-Salam, pesantren As-Salam. Dulunya pesantren Putri As-Salam, sekarang berubah menjadi pesantren As-Salam yang menerima tidak hanya putri begitu. Kemudian ada beberapa pesantren, ada pesantren PKP dan ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam, ada yang Ma'arif, NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Khairah dan kita lihat geliat-geliat juga mulai dari PAUD misalnya ya, PAUD Islam misalnya yang berciri khas agama Islam itu semakin tahun semakin meningkat. Nah, misalnya ada sekolah SDIT misalnya terpadu misalnya yang menggabungkan antara kurikulum nasional dengan kurikulum Islam begitu. Juga IAIN Manado tidak bisa dipisahkan kan, bagian dari institusi besar negeri di Sulawesi Utara yang ada di jantung kota Manado, yang kemudian memproduksi tidak hanya guru-guru tapi ada calon hakim, fakultas hukum ya, fakultas syariah, ada calon-calon penafsir Al-Quran, usuluddin ya, kita di ekonom kerja di Bank Syariah Indonesia, di beberapa bank-bank konvensional dan itu menurut saya menjadi semacam meneguhkan bahwa Manado itu kota multikultural, bahkan mungkin bisa diproyeksikan menjadi kota kosmopolit ya, yang semua agama, semua ras, tradisi itu bisa menyatu di dalam satu kota untuk sama-sama mencintai kota Manado ini sebagai tempat tinggal, bahkan mungkin tempat akhir hidup ya, tempat tinggal dan tempat meninggal di Manado begitu. Dan saya kira sampai saat ini tidak ada problem ya, soal-soal hubungan antar keagamaan, orang-orang Islam juga dengan rela kemudian mengunjungi tetangganya yang bukan Muslim misalnya, begitupun sebaliknya. Dan saya kira itu miniatur ya Indonesia, yang kalau Manado ini misalnya ada goyah sedikit atau ada konflik, wah ini Indonesia bisa pecah nih kalau ini. Oleh karena itu tentu sebagai dosen pendidikan Islam tentu punya tanggung jawab untuk membekali mahasiswa saya, yang saya bisa lakukan bahwa
ketika Anda menjadi sarjana tidak hanya menjadi guru yang hanya mengurusi soal-soal pembelajaran di ruang-ruang kelas dengan siswa, tetapi juga beradaptasi dengan masyarakat sekitar, menjadi agen-agen perdamaian, agen-agen perubahan yang menginspirasi tidak hanya untuk orang Islam tetapi untuk semua kalangan begitu. Kira-kira gitu. Agent of change. Iya. Agen perubahan. Iya, Bang. Menarik sekali karena kalau kita bicara soal pendidikan Islam yang ada di Manado memang sangat menarik karena kita di Manado ini kan memang benar-benar sangat beragam dan rasa kecintaan kita tuh memang diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Nah, Bang, mungkin Abang bisa sebelum kita mengakhiri nih Bang, ternyata kita udah 30 menit loh Bang, Masya Allah. Kerasa ya? Nggak kerasa Bang. Abang boleh nggak ngasih pesan mungkin ke teman-teman yang ada di Sobat Literasi, kita sebutannya Sobat Literasi. Sobat Literasi yang ada di rumah, bagaimana tentang pandangan kita terhadap pendidikan Islam, kepada orang tua mungkin juga gitu ya, pesan kepada teman-teman generasi muda bahwa sebenarnya pendidikan Islam ini penting sekali gitu. Nggak harus formal, nggak juga formal, nggak juga non formal, itu penting. Pendidikan Islam itu menjadi bagian terpenting di dalam penghayatan sebenarnya terhadap ajaran Islam. Jadi kalau kita menganggap bahwa ajaran Islam penting, maka tentu kita juga harus menganggap bahwa pendidikan Islam itu sangat penting. Itu. Lalu yang kedua, transmisi kebudayaan Islam yang kosmopolit, yang multicultural itu bisa dipraktekkan di dalam ruang-ruang pembelajaran. Jadi kita berharap teman-teman yang kuliah di IAIN Manado dan kemudian menjadi guru itu bisa mentransformasikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak membeda-bedakan ya antara ras, golongan, identitas dan lain sebagainya, tetapi menjadi rahmat, menjadi penyebar kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya bahwa saya ingin meyakinkan sebenarnya ke masyarakat Sulawesi Utara melalui podcast ini bahwa IAIN Manado dalam hal ini ya, Institut Agama Islam Negeri Manado menjadi penyangga ya terhadap kekuatan kota Manado sebagai kota dunia, kota multikultural yang mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang menjadi perekat di tengah-tengah masyarakat. Alumni-alumni kita tersebar di mana-mana, menjadi ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi anggota DPR, KPU, Bawaslu. Tidak melulu soal agama ya. Betul. Tidak melulu soal menjadi guru agama atau menjadi hakim, tetapi mereka ada yang pebisnis, kemudian bahkan juga mungkin ada bekerja di pers ya, di wartawan dan lain sebagainya. Ini semua yang menjadi agen-agen perubahan, menjadi penguat lah di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga Manado ini bisa tetap jaya, bertahan, dan kekhasan budaya tetap terjaga, dan kita menjadi corong lah untuk kota-kota toleran ya di Indonesia. Saya kira itu. Amin. Harapan yang sangat mulia, dan mudah-mudahan itu, saya merasa bahwa itu tidak sulit kok, dan itu mudah-mudahan akan bisa tercapai, dan pelan-pelan kita sudah mulai mengarah ke hal itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter. Hari ini kita udah banyak diskusi, dan Dila banyak dapat pengetahuan juga, pengalaman juga, dan mudah-mudahan ini enggak pertama ya dan terakhir, tapi ini nanti akan berlanjut, kita undang lagi sih. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya, sukses selalu Pak Dekan. Amin, terima kasih. OTW jabatan yang lebih tinggi lagi gitu. Amin. Ya. Dan terima kasih Sobat Literasi yang ada di rumah yang sudah nonton hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam literasi.